tuh kalau udah dinyalain agak gitu deh. Bentar, panas dari luar. Ini gayaku nggak pakai ini kayaknya nggak enak, jadi saya pakai ini aja. Allah Akbar. Pakai ini aja, agak jauhan deh biar kelihatan. Ininya juga terlalu pendek, kuy. Ya, akhirnya kelihatan. Berantakannya juga jadi kelihatan. Nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen beberes ini sambil kerja. Kalau diberesin nggak bisa kerja. Ayo Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan aja loh. Ngeles kayak bajai kata orang sih. Saya tadi beli nasi kuning langganan di 10.000 sama telur. Saya pilih yang 10.000 sama telur. Dan aku minta sambalnya. Ini sambal seperti biasa, sambal oncom, karena khas Bandung ya. Nasi kuningnya nasi kuning khas Bandung, pakainya sambal oncom. Kalau di desaku itu nggak ada sambal oncom itu. Aku kenal sambal oncom tuh di Bandung. Mungkin karena lingkungannya juga nggak terbiasa dengan oncom kali ya. Kalau dipikir-pikir, lingkungan di tempatku di desa itu banyak yang dari kota, cuy. Banyak pendatang kalau dipikir-pikir ya. Aku beli gorengannya satu aja, sebelum satu aja, karena jangan terlalu ngebiasain banyak makan di luar. Udah beli lauk. Nih, mana ya sampah tadi? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pakai tatakan, kalau enggak, aduh, ngeglinding dia. Udah ngiler duluan, udah lapar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau nggak ditaburin di atas ya, saya suka lupa. Jadi ingat desa ini. Di desa kalau nggak salah nggak ada nasi kuning, adanya nasi uduk, tapi gurih banget karena pakai santan sih. Saya lihat tetanggaku depan rumah banget itu jualan nasi uduknya begini, TOP lah. Aku udah pernah cerita pada saat ngebahas ini, selalu inget ke sana. Ini yang di desa jadi inget. Kalau kalian tidak memiliki pekerjaan di sini, sebaiknya memang jangan ke kota ya. Ini di Bandung, saya di Bandung, jangan ke kota, karena ya di sini juga ya namanya juga kondisi lagi kayak gini ya, boro-boro peluang kerjaan. Kalau kalian belum bisa mastiin, jangan dulu ke kota ya. Saya lihat pas kemarin itu waktu hari apa itu saya pergi keluar itu, Bismillahirrahmanirrahim, lewat Polsek, tahu suka Sari Jadi ya, Polsek Sari Jadi gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya itu kan PPG. Mungkin lain kali saya bakalan syuting, saya waktu itu nggak bakalan ngeliat PPG tutup, karena saya pikir cuman satu jalur aja, satu jalan aja yang ditutup, jalan utamanya yang biasa kita keluar masuk mall ya, itu masuknya ya Paris Panjapa yang gede itu, yang kawasan elit di situ, di border sama apa ya yang biasa buat lalu lintas itu, yang kayak apa ya, kayak tembok-tembok gitu di border, terus di atasnya tuh dipakein kawat-kawat gitu kan, artinya memang bener-bener serius kan, artinya bener-bener serius. Awalnya saya pikir sebelah sana yang tempat masuk parkiran kayaknya ya, ditutup. Aku pikir mungkin jalan utama enggak ditutup ya, ternyata sama di border juga, terus ada kawat-kawat gitu kan, itu sebelah banget Polsek. Saya pikir mungkin ini masih kawasannya Polsek kali ya, lagi ada pengamanan. Saya lihat, oh enggak, ini tuh pijit coy, bukan apa-apa cuy. Iya, kebayang aja si PPJ loh tutup loh. Itu kawasan elit. Saya belum sempat mengeksplor PPJ. Saya sempat kepikiran mungkin satu ketika saya bakalan ke sana lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh ini masih ada tempat favorit kita itu, aku dengan teman itu, nasi cilok ya. Cilok aja sepinya minta ampun cuy. Makanya jangan heran kalian kalau nanti ke mall-mall di kota, terutama di Bandung, kalau saya lihat ya, itu sekarang dikencengin musik-musik itu, karena untuk mengisi kekosongan sepinya pengunjung. Saya lihat sih gitu. Jadi kalian kalau yang nggak ada kerjaan,
Aduh, jangan nyusahin keluarga deh pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hidup kalian masih ditanggung keluarga atau orang lain, ya tahu diri lah, paham diri lah. Keluarga kalian juga dalam kondisi susah, jangan mikirnya masih nggak mau nanggung aku yang segitu. Nggak, semua orang ngalamin dampaknya coy. Sambil makan ya, chit chat aja kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang mengalami dampaknya. Aku nggak kepikiran bahwa saya memang benar ya kalau youtuber atau wartawan itu kamera kalau bisa setiap saat on terus, udah ready terus. Gue mampir kalau di border ya, mungkin enggak bagian sini doang. Pas masuk parkir itu PPJ dari utama mungkin pas lihat nggak angkot di border juga coy. Ya aku nyamper, ya ampun, aku belum explore itu tempat. Ya memang sepi sih, sepi. Walaupun sekarang udah mulai orang-orang udah mulai cuek ya. Untuk bisnis-bisnis tertentu belum normal, terutama yang elit-elit. Pasar sih pasti pengaruh ya, karena pendatang kan kalau di sini pasti pengaruh. Makanya gini, beruntunglah kalian kalau masih punya kerjaan. Aku pribadi menolak nganggur. Saya pribadi menolak nganggur. Sekali yang nganggur gak ada kerjaan, aku stres. Yang terbiasa hidup dari donatur, waduh. Ya sebenarnya bukan sekarang aja kalian harusnya berpikir. Harusnya sekarang nambah mikir lagi. Bukan hanya sekarang sih, harusnya dari dulu dari awal lu pikirin deh. Kalau lu cuma mikirnya gue nggak mau kerja, wah capek, banyak fitnah. Intinya satu cuy, apa yang menjadikan lu alasan tidak bekerja, patahkan. Karena banyak fitnah, misalnya kerja di luar, kayak aku cari kerjaan yang bisa dikerjakan yang minimal fitnahnya. Oke? Capek, saya nggak kuat fisiknya. Cari kerjaan yang ringan, pasti ada. Ini pasti ada kerjaan yang cocok buat kamu. Jangan mentalitas ngeblok. Intinya aku nggak mau kerja. Udah kalau kayak itu. Aku tahu di desa juga pasti jenuh ya. Cari aktivitas cuy. Udah bersaatnya kalian cari aktivitas sendiri di desa, sesuaikan. Ya kalau perlu kalian cari peluang-peluang lah di desa. Mahasiswa tuh kerennya kalau misalnya di kampus, kalau kalian tidak memiliki kemampuan otak untuk adaptasi, maaf, survive dimanapun berada, susah. Ayo, tunjukkan kemampuan kalian. Kan udah dikasih kesempatan untuk belajar lebih, jangan cuma kalian pada saat di kampus petantang-pententeng, nongkrong-nongkrong hahaha di sekolah mesum.
Tapi mungkin bisa jadi sekarang desa yang ramai dibandingkan kota. Banyak orang yang ditarik pulang kampung, terutama yang nggak punya penghasilan, suruh pulang. Karena kalau di kota kan harus ngekos ya, bayaran buat sehari-harinya aja. Boro-boro gue mikirin pengen ditanggung sama orang lain ya, boro-boro kan naujubillah. Kalau bisa mandiri kenapa enggak? Lalu kalau aku sih mikirnya gini, misal nggak ada kerjaan yang bisa menghasilkan uang minimal nih kalian nih, misal memang bener-bener sulit sambil nunggu, sambil nyari peluang karena belum ada misalnya pekerjaan tetapnya yang ada di Swical. Tapi memang suka males ya kalau bukan jadi keinginan diri. Lihat emak repot bantu masak buat gue beberes rumah, hal kayak gitu loh. Bantu jualan kalau perlu, minimal buka tutupin toko. Kalau aku sih dulu waktu kecil SMP SMA udah enggak, soalnya berangkatnya langsung dari rumah ya. SMP kan masih lewatin pasar, jadi sebelum ke sekolah saya lebih awal datangnya untuk bisa bantuin bapak bukain toko sama ibu. Padahal mereka sebenarnya bisa sendiri sih. Aku percaya. Tapi aku lihat orang tua juga ingin ngedidik anaknya gimana, mau berusaha, mau bekerja walaupun cuman kayak kita kadarnya gitu ngelihatnya. Selain ngebantuin, itu juga penting banget buat ngedidik anak. Kalian gengsi, makan tuh gengsi. Lihat kalian melakukan hal yang nggak benar, itu yang malu, gengsi gitu. Nosum aja kalian nggak malu. Kerja, kalau aku masih sempet ngampar, masih. Kalau saya diajak ngampar lagi sekarang masih mau, karena aku tahu seperti apa ngampar. Seharusnya ngampar yuk, memungkinkan gitu kondisi gue. Ayo, jualan. Itu juga salah satu memperkuat mentalitas ya. Dari kemana-mana. Nggak berasa abis, nggak usah direpui, udah pasti enak, udah langganan. Sebenarnya ada banyak yang enak juga di sana. Jarang jajan masalahnya. Kalau jagung jarang ada yang jualan, adanya di sana. Jadi sekalian beli ini juga. Kalian maksain datang ke Bandung, kangen pengen nongkrong, nggak ada orang. Pengen nongkrong
pusing di rumah diomelin mulu. Derita lu. Kalau kalian positif pembawaan orangnya, nggak nyebelin, nggak malesan, orang di rumah juga maklum. Tapi jika kalian bukan tipe yang kreatif, malesan, orang tuh ngeliatnya anak udah gede, udah harusnya mandiri, lontang lantung kelintang lintung, tiduran aja di rumah aja, nonton apa, nonton ini, nonton itu, terus pengeluaran tetap ada banyak. Kuliah kagak, sekolah kagak. Itu yang bikin pusing, makanya suka diomelin aja kalian. Pintar, harus pintar. Bantuin. Kalau nggak ada yang dikerjain ya minimal kalian berpikir apalah gitu, melakukan apa sesuatu. Dulu saya penakut, sekarang lebih ke situasional karena udah bisa ngebaca. Dulu saya bener-bener kalau pulang kampung juga di rumah udah tok, tetangga silaturahmi ya, tapi itu pun udah teman-teman dekat aja yang aku kira ini anak-anak buat gue ya. Oke, ke rumah teman silaturahmi, ke rumah tetangga. Kalau ke rumah tetangga sih otomatis sih ya, karena memang silaturahmi dulu lah, kita udah lama nggak pulang. Masih ada nggak ya Mang Sayuti? Pasti nggak ada lah. Generasi ibuku yang di belakang rumah, bibi Sayuti, tetangga di belakang. Orang tua kan gitu. Dan akunya juga tahu diri, pulang tuh yang kira-kira bakal disenengin keluarga apa, kayak bibi ini ama udah cerai sih Mangnya. Itu seneng banget sama tape. Saya bawain yang banyak dan emang nggak ada di sana, beda. Bawain yang banyak 5 kilo, kalau sekali belanja berapa kilo gitu pokoknya. Banyakin lah. Dibagi-bagi tuh. Orang tua juga kadang-kadang bagi ke sini bagus. Untung. Dan aku ini juga punya inisiatif sendiri. Dan sebenarnya kita bisa aja belanja pergi kemana aku, tapi aku tipikal orang yang suka kalau terutama kalau keluar pergian suka ngomong, Mama Mimi kan orang tua aku manggilnya, ibu bapak, Ma sama Mimi, harapan Mang Kangcar. Kita nih punya inisiatif sendiri, orang tua ya seneng lah, walaupun kelihatannya oh iya saya yang biasa aja. Artinya anak udah ngerti nih, dia ada di sini nih, nggak harus disuruh, kamu nggak ke kakakmu, kamu nggak ke sana, kamu nggak ke tetangga, nggak selalu rame ke temenmu atau gimana, enggak. Temanku malah justru aku nggak tahu, nggak ngomong-ngomong ke mereka karena nggak ada kontakan dengan mereka, tahu sendiri nggak tahu kenapa. Nasi kumpul yuk, padahal jauh rumahnya di beda desa, kumpul yuk, disamper gitu. Aku ngomong sama orang tua, ini ada undangan dari teman-teman pengen ngobrol, pengen ngumpul. Ya aku jelasin, padahal nggak harus, tapi aku tipikal orang yang kayak gitu, Ma. Dan tidak ngedadak ya, Ma besok teman-teman ngajakin bacakan atau makan-makan ke rumahnya, misalnya di Menes agak jauh kan misalnya. Saya sebenarnya nggak begitu suka sih, apalagi kalau jauh-jauh agak suka khawatir. Malamnya saya ngobrol, aku tipenya kayak gitu. Dan aku bisa aja misalnya belenyong aja gitu kan, mungkin pulangnya agak telat, aku pun ngomong ke ibu, Bu, Mi, esok harapan dolan dikit mengbaturan, engko masaknya rada sorean ya, bokatan orang sempet telat, masaknya bakalan telat. Saya kalau ngomong kayak gini ya, saya bakalan telat pulang, karena kalau ditolak itu misalnya teman-teman sudah sepakat sekelas untuk berangkat. Itu saya lagi panen ikan waktu itu, si Nana ya kalau nggak salah di Menes tuh, si Nana
saya jarang gaul dengan anak cowok loh, tapi Nana waktu itu ngundang, yuk makan-makan di rumahku, saya panen ikan kata dia, ada banyak ikan. Aku nggak ikut. Solidaritas kan waktu SMA, inget nggak dulu sering solidaritas lah, solidar gitu kan. Nggak ikut gimana, ikut juga gimana, karena aku tipikal bukan orang yang suka belenyang sana sini kayak gitu, nggak begitu sih, seperlunya aja kalau aku. Ya malamnya aku ngomong, mak besok mau ada acara nih, teman ngajak-ngajak makan-makan di Menes, mungkin pulangnya sekitaran jam sekian lah, agak telat lah saya gituin, mungkin sorean mungkin gitu, karena jaraknya juga cukup jauh dari sekolah ke tempatku, juga agak makan waktu setengah jam kurang lebihnya, setengah lebih, bisa jadi setengah jam lebih, ke Menesnya juga setengah jam lebih, jadi kemungkinan bolak-balik taruhlah duhur beres sekolah, asar udah beres, baru beres, paling seperti itu. Dan aku izin malamnya, nggak ngedadak atau malah nggak ngasih tahu sama sekali, atau tiba-tiba telat kemudian baru ngasih tahu, iya tadi di ini ke rumah teman dulu, nggak, aku bukan tipe seperti itu. Begitupun kalau ada acara apa-apa, semua saya ngomong lebih awal lah gitu. Jeng, lu harus bisa nempatin diri di segala situasi, di segala gitu deh, apapun keadaanmu ya. Etika itu harus dijaga, etika itu harus dipakai cuy. Enak loh hidup kita dengan etika, dengan aturan, itu enak sih sebenarnya, karena juga justru dengan kita mengikuti aturan, etika, tata krama dan sebagainya, itu menjaga kita juga pada dasarnya itu juga ngejagain kita juga gitu loh sebenarnya, gitu loh, membahagiakan kita juga gitu loh. Kita terhindar dari masalah itu karena kita ngikutin etika, tidak keluar dari aturan. Itu juga membantu banget sih sebenarnya, sangat membantu banget. Jadi jangan lupa bersyukur ya, nikmatilah yang ada di desa, yang di kota juga harus berpikir positif juga, jangan nganggur, jangan sampai nganggur, karena ini biaya hidup tinggi banget sekarang dan kerjaan susah. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.